Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di pembelajaran BT Aki kelas 4 akan banyak sekali pembelajaran atau materi-materi yang akan kita pelajari dari kelas 3 kemarin. Untuk itu, sebelum kita masuk pembelajaran materi kelas 4, alangkah baiknya kita mengingat kembali pembelajaran di materi kelas 3 yang kemarin. Sedikit akan Ustazah bahas ya, materi kelas 3 kemarin. Oke? Di kelas 3 kemarin, masih ingat kalian telah mempelajari apa saja? Kemarin kelas 3, Ustazah pernah membahas terkait huruf hijaiyah tunggal dan harokat, ya. Huruf hijaiyah tunggal mulai dari alif sampai dengan ya. Terus merubah tulisan Latin ke dalam tulisan bahasa Arab. Masih ingat ya? Contohnya di situ ada hasana, hasana, ya. Pembelajaran BT Aki kali ini sangkut paut antara kelas 3 dan kelas 4. Ya, jadi materi kelas 3 kemarin kalian tidak boleh melupakan. Begitu pula dengan harokat, ada fathah, fathatain, kasroh, kasrotain, domah, domahtain, sukun, dan tasydid. Ya, kalian masih ingat ya? Untuk pembelajaran materi BT Aki kelas 4, kalian boleh menggunakan buku BT Aki kelas 3 kalian yang kemarin. Ya, masih boleh dipergunakan di kelas 4. Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ingat ya materi kelas 3 ini ya. Oke, di kelas 4 kita akan belajar apa aja Ustazah? Ya, di kelas 4 di sini Ustazah akan memberitahu kita masih belajar tentang huruf hijaiyah. Hanya bedanya di kelas 3 kemarin kita sudah belajar huruf hijaiyah tunggal. Di kelas 4 ini kita mulai menyambungkan huruf hijaiyah tersebut. Jadi kita akan belajar tentang huruf hijaiyah sambung. Ada beberapa huruf hijaiyah yang bisa disambung dengan huruf sebelumnya ataupun dengan huruf setelahnya, tapi ada juga beberapa huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Di sini Ustazah sudah pecahkan atau poin-poinkan materi kita untuk di kelas 4. Huruf hijaiyah sambung itu ada huruf hijaiyah sambung awal, huruf hijaiyah sambung tengah, dan huruf hijaiyah sambung akhir. Begitu juga nanti akan kita bahas tentang huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf hijaiyah setelahnya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke ya, silahkan kalian ambil buku tulis kalian atau buku catatan kalian di kelas 3 kemarin boleh, masih bisa dipergunakan. Catat beberapa materi yang Ustazah sampaikan di sini bila kalian perlukan. Jadi, ketika Ustazah memberikan tugas, kalian sudah siap dengan catatan kalian. Ya, ada catatan di buku tulis kalian. Itu buku tulis. Oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah sambung awal, tengah, dan akhir. Dari mulai huruf sambung awal, dari terus tengah, dan akhir. Di pojok sebelah kanan yang Ustazah garis bawahi itu adalah huruf hijaiyah yang Ustazah contohkan. Ya, kenapa Ustazah ada banyak di sini? Ketika tulisannya banyak seperti ini berarti ketika dia seperti contohnya baris pertama ya, ba, ta, sa, nun, dan ya. Nah, huruf ba, ta, sa, nun, dan ya ketika ia menjadi huruf sambung awal, tengah, dan akhir, bentuknya akan sama seperti ini. Perhatikan baris pertama ketika ia menjadi huruf sambung awal, tengah, dan akhir bentuknya sama. Ya, hanya saja tinggal hurufnya yang kalian ganti atau kalian ingin menggunakan ta, sa, nun, atau ya. Begitu pula dengan yang di bawah. Jim, ha, ho. Ya, ketika jim, ha, ho menjadi huruf sambung, bentuknya akan sama seperti ini. Perhatikan, ada perubahan penulisan jim, ha, ho ketika ia menjadi huruf sambung awal dan tengah. Ada perubahan penulisan.
Ya, lihat cara penulisannya, hurufnya itu berubah. Begitu juga dengan sin, shin, dan baris berikutnya, sod dan dod. Ya, mereka akan berubah. Berubah sedikit tapi ya, hanya saja penulisan dalam ekornya itu ketika ia menjadi huruf sambung awal dan tengah, ekornya tidak terlalu melengkung. Perhatikan tulisan yang Ustazah contohkan ya. Kemudian to, zo. Tetap sama ya, to dan zo. Ketika ia menjadi huruf sambung awal, tengah, dan akhir, bentuknya akan seperti itu. Kemudian ain, goin. Ain dan goin ada perubahan bentuk penulisan. Perhatikan perubahan bentuk penulisan ain dan goin. Perhatikan dan cermati. Boleh kalian tulis contoh-contohnya ya di buku tulis kalian. Terus fa dan kof. Fa dan kof itu sama penulisannya seperti yang Ustazah contohkan juga. Faham ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Faham sampai sini ya perubahan-perubahan penulisan huruf-huruf ini? Ya, oke, lanjut ya. Ini masih sama dengan huruf sambung. Ya, kita masih melanjutkan materi yang tadi. Kaf, lam, mim, dan ha. Ya, yang terakhir itu bukan angka 5 tapi itu ha, ha tebal. Ya. Kaf, lihat huruf kaf itu ada perubahan penulisan ketika ia menjadi huruf sambung awal dan huruf sambung tengah. Ketika kaf menjadi huruf sambung awal dan tengah ada perubahan penulisan. Kalian bisa perhatikan tulisan yang Ustazah contohkan, yang Ustazah garis bawahi. Itu kaf, ya. Lam juga. Lam itu hanya ekornya tidak terlalu melengkung ketika ia menjadi huruf sambung awal dan tengah. Oke, mim. Mim, cara penulisannya seperti yang Ustazah contohkan. Begitu juga dengan ha. Nah, ha ini ada perubahan bentuk penulisan sangat-sangat berubah. Perhatikan huruf H ketika ia menjadi huruf sambung awal, beda ya. Ketika ia menjadi huruf sambung tengah, beda lagi. Ketika ia menjadi sambung akhir, beda lagi. Jadi H ini berubah bentuk setiap ia menjadi huruf sambung awal, huruf sambung tengah, huruf sambung akhir. Berbeda-beda. Paham sampai sini? Paham ya? Ya, Ustazah contohkan beberapa itu, banyak dari Ustazah yang contohkan ya. Semoga kalian paham dengan apa yang Ustazah jelaskan. Oke teman-teman, materi kali ini hanya di huruf sambung dulu ya. Huruf sambung awal, huruf sambung tengah, dan huruf sambung akhir. Oke ya, beberapa perubahan. Perhatikan beberapa perubahan huruf hijaiyah tunggal ketika ia menjadi huruf hijaiyah sambung. Ada beberapa huruf yang memiliki perubahan. Seperti contohnya jim, ha, kho, ain, ghoin, kaf, mim, dan ha tebal. Itu ada perubahan ketika ia berperan menjadi huruf sambung. Boleh kalian tulis di buku tulis kalian, di buku catatan kalian masing-masing. Ya, paham penjelasan dari Ustazah? Kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Mungkin penjelasannya cukup sampai sini. Minggu depan kita akan mempelajari atau mengulang lagi huruf sambung awal, tengah, dan akhir. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ke huruf-huruf hijaiyah apa aja sih yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita kali ini tentang huruf sambung awal, tengah, dan akhir. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang apa saja sih huruf-huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ustazah minta maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya Ustazah sekali lagi minta maaf sekali. Jangan lupa mencatat catatan yang menurut kalian perlu dicatat. Oke ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.